Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, diumumkan ya. Ya. Kok ada orang yang beriak? Iya. Kalau kita lihat tadi, maka saya katakan sebenarnya level Polres saja membuktikan sesuatu yang asli apa palsu dalam bentuk tertulis, dokumen autentik, itu nggak sulit-sulit amat. Laboratnya nggak perlu sampai ke laborat forensik Mabes. Cabang laborat ini kan ada 6 di Indonesia. Di cabangnya aja bisa. Apalagi ini kayak uang palsu aja kan, dirabah, diterawang. Terawang. Ya, udah kelihatan. Lembaga yang mengeluarkan ada UGM, dan UGM-nya bukan icak-icak. Betul. Kualitasnya kan sudah begitu. Nah, tapi kalau UGM sudah menyatakan gitu, dikatakan bahwa apa yang dikatakan UGM itu tidak benar, ya tidak apa-apa juga. Silakan dibuktikan. Silakan. Toh yang menuding juga lulusan UGM. Iya. Dan juga kita hargai juga yang menuding begitu, dan yang menuding juga harus membuktikan. Betul. Oh, buktinya ini, ya kita, kalau saya kan melihat ini kan tanpa pengetahuan saya. Oh, bahwa ijazahnya ternyata tidak benar. Karena apa? Ya benar ijazahnya, tapi proses penerbitan ijazah nggak benar karena skripsinya gitu ya. Silakan, sehingga saya tahu, oh skripsi gitu. Terus pengesahannya gitu, sehingga tahu juga saya kan. Ya Merembet-rembet. 2 semester dapat ini. Sehingga habis mengomentari kasus ini, kita berhak mendapat gelar master ya. Master dalam kontroversi Betul, ijazah. Jadi setelah ijazah skripsi. Setelah skripsi KKN. Begitu banyak urusan yang kemudian seolah-olah ini tidak proper semuanya. Masih nyambung Bang Don. Setelah bapaknya nanti anaknya, habis itu cucunya katanya. Dan makanya kan Pak Jokowi mengatakan ini kayak ada agenda besar. Agenda besar. Agenda politik. Ya, agenda politik. Saya nggak tahu kalau polisi melihat itu bagaimana Pak. Ya karena tadi yang pertama, Pak Jokowi mau tak mau, suka tak suka, kita katakan dia orang besar. Karena beliau kan Presiden Republik Indonesia dengan 280 juta penduduk. Dan terpilih 2 kali. Dan sebelum itu beliau pernah jadi wali kota Solo. Betul. Pernah jadi Gubernur. Nah, persoalannya apakah KPU Solo ini bodoh amat gitu kan? Iya. Kan biasanya kalau KPU kan ngasih ijazah, kopinya, legalisir. cap basah, legalisir, harus cap basah. Betul. Kan? Dari kampusnya. Kampus 2 kali wali kota tidak boleh persyaratan yang lama. Harus persyaratan. Bikin lagi, baru lagi. Apakah UGM-nya keliru lagi? Habis itu nyalon gubernur, cap basah lagi. Habis itu nyalon presiden 2 kali. Betul. Nah, untung nggak buat 3 kali. Seperti lagu, jangan sampai 3 kali. Nah, ada satu penasaran saya, Jenderal Susno. Kalau Polda itu yakin sampai tahap penyidikan dan akan ada tersangka, sebenarnya kriteria ini biar masyarakat juga tahu ya. Syarat seseorang kemudian layak dijadikan tersangka. Itu apa? Layak untuk menjadi tersangka, syarat menurut hukum acara kita yaitu minimal 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini harus bersesuaian. Nah, contohnya apa? 1, hasil laborat forensik. Ini kan scientific. Nah, alat bukti saintifik ini sudah dikatakan itu. Tapi harus didukung dengan alat bukti lagi, saksi. Saksi ya. Nah, saksinya apa? Saksi UGM mengatakan yes asli. Kemudian saksi siapa lagi? Saksi temannya mengatakan yes asli. Karena saksi tidak boleh 1 kan? Minimal berapa? Minimal 2. Minimal 2. Sementara yang dipanggil ke Polda itu atau ke Bareskrim sudah 40-an. Minimal 2. Nah, antara saksi dengan barang ini harus bersesuaian. Ini misalnya saksinya 10 mengatakan itu palsu, yang ini mengatakan asli, berarti tidak bersesuaian ya. Ternyata bersesuaian. Kemudian ditambah dengan alat bukti saintifik yang lain. Misalnya apa? Bukti pendaftaran, bukti kuliah, daftar nilai,
kan. Tapi ini saling bersesuaian. Jangan sampai daftar nilainya sama pendaftarannya tahun 2015. Tapi ijazahnya 1985. Kuliahnya 80 sampai 85. Tapi daftar nilainya 2021 bareng saya. Iya. Cuma kan kadang-kadang gini Bang Don. Saya pun kalau ditanya, kamu angkatan tahun berapa? Saya sudah lupa karena sudah lama selesai kuliah. Dan yang didengar itu kan bukan cuma kata-kata orang ya atau saksi, tapi kan alat bukti tadi kan. Nah, yang lebih diutamakan itu apakah alat buktinya yang tertulis atau Kalau orang keterangan saksi bisa berbohong. Kita bertiga ya. Kita bertiga bisa bohong. atau lupa dianggap enggak Jenderal? Misalnya melihat ini, ada tulisan apa itu? Ya. Saya katakan ada tulisan don gitu. Ya. Di situ mengatakan saya melihat tulisannya let's go. Satunya lagi melihat ini kan berbohong. Alat buktinya don, tapi Kita bertiga ini bisa saja ngomongkan tidak don itu. Apa? Alat buktinya istirahat dulu gitu ya. Bersepakat kita, bersepakat dalam kebohongan. Maka saksi itu sebenarnya tidak begitu kuat. Tapi kalau scientific itu nggak bisa bohong. Hasil tes darah saya, saya ini bukan darah biru, tapi gitu. darahnya merah pula. Merah. Berarti bukan bangsawan saya ini. Tapi kalau hasil tes darah dari laboratorium nggak bisa bohong kan? Ngakulah saya darah biru, keturunan Raden Mas, Raden apa, tapi hasil tes darahnya. Saya tadi itu nonton mantan rektor UGM kan, Pak Sofyan Effendi, yang kemudian dijadikan juga sebagai alasan ini benar palsu. Oleh Jadi di situ antara lain mengatakan bahwa enggak, di situ tuh BSC si apa? Iya, Pak Jokowi itu. Cuman kan kalau saya kan kuliah juga. Jenderal. Ada lagi arti bekel Bang, bekas supir camat. Bukan itu kan? Maksudnya begini, tahun 80 kurikulum di perguruan tinggi itu berubah. Tidak ada lagi sarjana muda. BA. Saya tidak ada. Itu sudah sarjana S1. Betul. Saya masuk tahun 79 masih. Kira-kira gitu. Saya fakultas hukum, ada ijazah sarjana muda hukum. Lalu kemudian 2 tahun lagi saya kuliah, baru dapat sarjana hukum. Kalau ini S1 Langsung. 4 tahun langsung. Baru kemudian nanti terus S2 gitu. Master. My point is, kadang-kadang orang bisa nebeng pada tokoh tertentu untuk membenarkan hal yang menurut faktanya tidak begitu gitu. Iya, pinjam mulut orang. Iya. Ya Pak Sofyan kan rektor. Iya, yang perlu kita tanyakan beliau rektor tahun berapa? Iya. Apakah rektornya dia ini periode 80 sampai 85? Iya. Dan di era kerektoran beliau, apakah masih ada istilah sarjana muda. Kemudian di era Pak Jokowi kuliah, ada nggak istilah itu? Kalau nggak ada, berarti antara apa yang disebutkan ini berbeda dengan ini. Tidak berkesesuaian. Karena apa? Walaupun rektor kan namanya manusia bisa saja lupa. Bisa lupa. Nanti dikatakan, zaman saya rektor itu harusnya lewat kehutanan dulu. Nah, tapi ternyata dia ini tahun 80 sampai 85 itu sudah nggak ada lagi. Maka dulu kalau kita sekolah kan guru-guru SMA itu banyak BA kan. Betul. Saya masih ngalamin. Ada 15 guru, BA-nya berapa? Dokter Andesnya dikit. Iya, benar. Iya. Kata dulu boleh BA. Iya. Sudah dapat ijazah dan sudah dapat daftar gaji gitu. Sebenarnya dari penjelasan Jenderal Susno ini kita bisa tahu arahnya kira-kira perkara ini kemana ya? Iya, sebenarnya harusnya udah selesai diskusi kita. Tapi kan di luar sana tidak semua orang sepakat dan menempuh akhirnya memilih jalur hukum. Iya. Ya kan? Kan mau tidak mau Bang Don kita harus percaya kepada Apa yang dipikirkan oleh Jenderal Susno ketika di luar meja pengadilan itu ramai sekali. Sementara sebetulnya situasinya di pengadilan akan begini saja. Kita pertama harus pegang omongan baik pelapor maupun terlapor. Yang ada di atas meja. Mereka mengatakan akan menyelesaikan jalur hukum. Nah, menyelesaikan jalur hukum kalau pidana di Indonesia, pidana umum harus lewat penyidik Polri. Nah, karena dia sudah bersepakat gitu, jangan sampai nanti hasil penyelidikan dan penyidikan Polri dia ingkari sendiri. Wah, nggak percaya sama laporan Polri, nggak percaya sama lembaga ini. Bawa ke internasional. Nah ini kenapa dia yang milih di sini kok? Dan memang menurut hukum Indonesia, penyelidik dan penyidik tindak pidana umum itu ya Polri. Nah, ya Polri Indonesia yang baju kuning. Nah, kemudian setelah itu baru
masuk ke proses selanjutnya. Tapi proses selanjutnya ini kan masih penyidikan. Satu, belum tentu bersalah. Iya. Kalau dia tidak bersalah, belum tentu orang jadi tersangka itu. Kenapa? Betul. Kita ajas praduga tak bersalah. Begitu dia penyidikan udah jadi tersangka, bisa dihentikan penyidikan. Bahkan sudah masuk ke jaksa P21 bisa dihentikan juga penuntutan. Bahkan kalau sudah masuk pengadilan ternyata apa yang didakwakan tidak terbukti bisa bebas. Ya. Hakim nanti kan? Ya, ternyata sampai di sini juga dihukum, masih tidak puas masih bisa banding. Banding ya. Banding tidak puas kasasi. Kasasi tidak puas PK. Nah, kalau PK tidak puas lagi ya sudah. Artinya belum tentu orang-orang ini bersalah, kita hormati dia. Sebagai tersangka kita hormati, hak-haknya harus kita junjung, dan upaya-upaya mereka mencari untuk membuktikan apa yang dia dalilkan kita hormati. Jangan kita salahkan, misalnya salah satu di antara mereka ini kok nemui Pak dosen ini jangan dikatakan wah ini ke situ cari gara-gara. Tidak. Mereka ini kan dalam rangka upaya mencari bukti untuk apa yang dia dalilkan. Kita hormati. Ya, silahkan. Silahkan saja, toh biaya dia kan. Kecuali minta SPJ sama kita. Yang penting hormati proses mekanisme hukumnya sesuai dengan kesepakatan kita sebagai warga negara. Oke, ini harus break lagi. Ya, karena kita bahas harusnya udah selesai, tapi makin panas juga. Kita perlu dinginkan dengan secangkir air mineral. Aduh ya, sambil pemirsa juga menyiapkan cangkir minumnya. Tetap bersama kami, Doncast segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh